bisa beli adaptor travel itu, travel adaptor, apa sih namanya? Bisa kita beli travel adaptor. Sembilan hal wajib yang harus kita persiapkan sebelum kita pergi berlibur ke Kuala Lumpur. Yang pertama adalah paspor. Paspor ini biaya pengurusannya untuk teman-teman yang belum tahu adalah sekitar 400.000 dan biasanya jadi sekitar seminggu. Dan sebelumnya kita harus daftar online dulu lewat aplikasi M-Passport. Nanti untuk mungkin selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara pengajuan paspor lewat M-Passport. Kemudian yang kedua adalah tiket pesawat tentu saja. Untuk tiket pesawat biasanya nggak terlalu mahal. Kebetulan kemarin saya berangkat dari Lombok tuh biasanya dapat kalau lagi murah tuh bisa dapat 700 sampai 800.000. Kalau misalnya harga biasanya itu sekitar 1 jutaan. Kemudian yang ketiga adalah voucher hotel tentu saja. Selama menginap di sana biasanya saya memilih hotel dengan harga sekitar 300 sampai 400.000 per malam. Itu sudah dapat hotel yang bagus karena sudah lengkap, ada heaternya, ada hair dryernya, kemudian peralatan mandinya juga lengkap dengan kasur dan bantal yang empuk. Dan malah saya waktu itu dapat hotel yang cuman jalan kaki hanya sekitar 3 menit sampai 5 menit aja untuk menuju ke stasiun MRT-nya. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengisi MDAC atau Malaysian Digital Arrival Card. Itu diisi minimal 3 hari sebelum kita berangkat. Nanti bagaimana cara pengisiannya akan saya buatkan video khusus tentang ini. Yang kelima adalah paket internet. Paket internet ini bisa kita beli di bandara di Kuala Lumpur, bisa juga kita beli di Indonesia. Saat pertama kali saya ke Malaysia itu saya pernah beli di bandara dan menurut saya itu harganya lebih mahal. Jadi kemarin saya pesen lewat Shopee, namanya Digitravel. Itu macam-macam, ada Digitravel khusus untuk perjalanan ke Malaysia, Thailand, Singapura, ada khusus untuk yang ke Vietnam. Yang kemarin karena saya mau ke Kuala Lumpur, jadi saya beli yang untuk 3 negara itu, Malaysia, Kuala Lumpur, sama Thailand. Itu dapat paket 2 GB per hari selama 5 hari, itu hanya 85.000 saja. Dan cara mengaktifkannya juga gampang banget. Saat kita sudah ada di pesawat mau take off gitu, kita masukkan aja SIM cardnya, kemudian ada beberapa pengaturan yang tidak terlalu rumit. Kemudian begitu kita sampai di bandara Kuala Lumpur, itu begitu kita aktifkan paket datanya langsung aktif. Jadi tidak ribet sama sekali. Kemudian yang keenam adalah yang perlu dipersiapkan travel adaptor yang bisa diatur berapa kaki. Nah, kebetulan di Malaysia itu pakainya colokan listrik yang 3 kaki, jadi kita bisa atur di situ tergantung ke negara mana yang kita tuju. Tapi karena kita sedang membahas tentang Malaysia, jadi bisa beli adaptor travel itu, travel adaptor, apa sih namanya? Bisa kita beli travel adaptor atau bisa juga langsung beli colokan listrik yang 3 kaki. Yang ketujuh adalah tukar uang. Tukar uang ini bisa kita lakukan saat kita di Indo, bisa juga di Bandara Kuala Lumpur. Nah, atau bisa juga kita tarik tunai lewat ATM di sana. Nah, semua ATM bisa dipakai, yang penting ada logo Visa atau Masternya. Biayanya sekitar 25.000. Kemudian untuk ini saat tukar uang jangan lupa minta yang nominal kecil. Yang RM1 atau yang RM5, karena itu akan mempermudah kita saat kita naik public transportation, karena
vending machine MRT itu hanya menerima yang nominal kecil kayak 1 ringgit atau yang 5 ringgit gitu. Jarang yang pakai yang 10 ringgit atau yang 20 ringgit. Begitu. Kemudian yang ke-8, jangan lupa siapkan aplikasi Grab untuk jaga-jaga kalau misalnya kita udah capek naik public transportation, karena naik MRT atau LRT itu kita harus naik turun tangga gitu, jadi kadang-kadang capek. Nah kalau misalnya memang capek, kita bisa pakai aplikasi Grab dan biayanya juga tidak terlalu mahal, hampir sama kok dengan di Indo. Kemudian yang ke-9 adalah siapkan peralatan mandi atau kosmetik kita itu dalam ukuran travel size, atau kita pindahkan ke dalam botol-botol kecil yang ukuran sekitar 30 ml. Karena untuk penerbangan internasional itu tidak diperbolehkan membawa cairan lebih dari 100 ml dalam satu botol gitu. Oke, sekian itu 9 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita pergi berlibur ke Kuala Lumpur. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.